Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Yunizar, NIM 1120082 dari kelas HKIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan dalam video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah hukum pidana. Yang pertama yaitu bagaimana cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana material dengan baik sesuai syarat dan konsekuensi atas perbuatannya sehingga dapat mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana yaitu dengan perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya. Dasar penentuan perbuatan dalam hukum pidana yang pertama yaitu dengan suatu asas yang bernama asas legalitas yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Selanjutnya yaitu dengan rumusan undang-undang yang dimana ada unsur tingkah laku dan unsur perbuatan yang melawan hukum, yang artinya seseorang dapat berbuat delik atau bahkan tidak berbuat dan rangkaian perbuatan serta tujuan dari perbuatannya yang bisa mengakibatkan unsur melawan hukum. Adapun sifat melawan hukum material dalam fungsi positif yang mengandung arti meskipun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur delik tetapi jika perbuatan itu dianggap tidak sesuai dengan keadilan atau norma yang ada di masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan kewajibannya sendiri menurut undang-undang. Jadi melanggar hukum tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Kemudian yaitu adanya kesalahan baik sengaja ataupun lalai, dolus ataupun culpa. Adapun kesalahan yang disengaja dapat dilihat dari kehendak atau niat yang datang dari individual atau dirinya sendiri maupun kelompok yang hendak merencanakan perbuatan hukum dan berhubungan dengan keadaan batin seseorang yang berbuat sengaja dan menghendaki hubungan antara sikap batinnya dengan perbuatannya berdasarkan keadaan lahir yang tampak dari luar. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan harus dipertanggungjawabkan, baik itu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun kealpaan. Sistem pertanggungjawaban dalam pidana dapat dilihat dari pelaku tidak hanya berpatokan pada perbuatannya saja, melainkan juga orangnya harus diisyaratkan dengan adanya kesalahan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dan selanjutnya yaitu adanya kausalitas, bahwa perbuatan pelaku menyebabkan akibat yang tidak diinginkan. Kemudian teori kausalitas diperlukan untuk adanya hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, keberadaan teori sangat
sangat diperlukan untuk tindak pidana material dan tindak pidana yang dikualifikasikan oleh akibatnya. Kemudian, seseorang bisa saja melakukan tindak pidana karena adanya unsur paksaan. Keadaan tersebut dapat ditinjau secara objektif karena munculnya sifat daya paksa yang datang dari si pelaku lebih kuat daripadanya, serta paksaannya tidak harus berbentuk paksaan yang mutlak. Perbuatan seorang dapat dikatakan tidak selesai karena bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri, namun berupa penghalang fisik. Hal tersebut dapat dikatakan mengandung unsur percobaan tindak pidana. Selanjutnya, soal yang kedua, yaitu bagaimana harapan Anda mengenai hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang? Harapan saya mengenai hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang yaitu dengan mengemban langkah-langkah kinerja hukum yang sistematis dan normatif dengan berusaha seoptimal mungkin agar bersifat penyempurnaan serta adanya pemikiran baru atas teori-teori hukum pidana yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada masyarakat. Baik, sekian. Apabila ada penjelasan atau kata-kata yang kurang jelas, yang kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.